Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan ia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Itu yang anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Inilah nama video. Nanti kita main dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Murido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti UT. Selama.
masuk pada bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi ada pemecatan surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian jalan nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengkonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi yang jelas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Muridu, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai atau mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan ia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup, memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan
dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, maksud kami Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama, apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua, momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita dan anggota DPR kita begini ya. Jangan buat suara makin. Dilarang video. Nanti kita edit dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi soal ada pemecatan dan surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Salah di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami ini malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian insyaallah nanti setelah rapat ini malam
mungkin gimana ini nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Ya. Dan saya insya Allah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengkonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi yang jelas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD
PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita yang anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Dilarang video. Nanti kita mau edit dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu Tuhan. Saya dapat informasi ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian jalan nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai. Mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu.
Pak, mohon informasinya Pak, karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi yang atas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan ia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Dilarang video. Nanti kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji.
Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selamat. Mana kau bersaudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai Iya. yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari. Kemudian insyaallah nanti setelah rapat di malam di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Rapat, tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai. Mereka mengkonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja atas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Muridu, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat
Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan melaksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, maksud kami Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita di anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Dilarang mau video. Nanti kita mau edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi soal ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi soalnya di malam kami rapat DPD. Belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak?
ini malam saya akan rapat DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Ya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai Iya. yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian jalan. Nanti setelah rapat ini malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insya Allah kami akan konferensi pers pada mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja atas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup, memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman
yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar. Sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama, apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua, momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara Wahid. Dilarang sama video. Nanti kita bayar dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kau bersuara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu Tuhan. Saya dapat informasi ada pemecatan surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian jalan nanti setelah rapat di malam mungkin gimana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di
Siap. internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari Jadi mohon siap. bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Kalau apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka DPP partai. Mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi yang jelas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik, terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup, memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras
atau pemecatan, kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Dilarang video. Nanti kita main dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Mana kau bersaudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi soal ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian insyaallah nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengkonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi yang jelas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama
Wahyudin Murido yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan melaksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara Wahid. Inilah nama video. Nanti kita edit dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Murido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh.
Saya dapat informasi so ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Moridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Salah di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian insyaallah nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi yang jelas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Moridu, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan
Tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, maksud kami Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama, apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua, momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah ngutari kayak begini ya. Jangan buat suara makin. Dilarang video. Nanti kita main dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selamat. Mana kau bersaudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu Tuhan. Saya dapat informasi soal ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi soalnya di malam kami rapat DPD. Belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian insyaallah nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti
kepada DPP partai. Ya. Dan saya insya Allah kami akan konferensi pers pada mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Rapat, tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengkonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya Pak, karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja pas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil. Apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan, kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Inilah nama video. Nanti kita main dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Mana kau bersebaran? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi soal ada surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi soalnya di malam kami rapat DPD. Belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian insyaallah nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai. Mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral,
apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja atas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik, terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan melaksanakan atau menggelar rapat internal tertutup, memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, maksud kami Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada 2 hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Inilah nama video. Nanti kita mau edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung.
Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian insyaallah nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Rapat, tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja atas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Muridu, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok
uang masyarakat seperti itu. Dan apa namanya, usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, maksud kami Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah muter di begini ya. Jangan buat suara Wahid. Dilarang video. Nanti kita main dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selamat. Mana kau bersaudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi soal ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD.
DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai Iya. yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian jalan. Nanti setelah rapat ini malam, mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insya Allah kami akan konferensi pers pada mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Rapat, tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka DPP partai. Mereka mengkonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja pas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Murido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup, memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut
dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar. Sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil. Apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan, kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Dilarang video. Nanti kita bayar dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Mana kau bersaudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi soal ada pemecatan surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian jalan nanti setelah rapat di malam di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Rapat, tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon siap. Pak, bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak.
apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Kalau apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya, jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengkonfirmasi juga ke kami, makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat gitu. Pak, mohon informasinya Pak, karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja atas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Muridu, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik, terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan ia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan melaksanakan atau menggelar rapat internal tertutup, memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada 2 hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan.
Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita di anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Inilah nama video. Nanti kita mau edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian jalan nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada minggu mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai, mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja pas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja. Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Muridu, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato,
saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik, terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan dia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok, dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan